Hai Sobat Korup, KPK kemarin telah berhasil menangkap 3 orang jaksa dari wilayah Banten dan 2 orang jaksa dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tapi yang aneh adalah seharusnya bukan 2, tapi 3. Seharusnya ada 3 jaksa yang ditangkap di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kok bisa? Karena yang satunya kabur. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK itu melalui jalan yang cukup panjang dan bukan hasil reaksi spontan. Dimulai dari pengintaian, penyadapan, pengumpulan bahan dan keterangan, sampai hingga akhirnya gelar perkara internal gitu kan. Pada 17 Desember kemarin, KPK telah menangkap tangan 3 orang dari Banten. Ada Kasipidumnya, ada Kasubag Daskrimtinya, dan ada JPU-nya. Paket lengkap ya. Bersama dengan 3 orang tadi, itu juga ada 2 orang, yaitu 1 orang penerjemah dan 1 lagi dari pengacara. Modusnya yaitu pemerasan terhadap warga negara asing, orang Korea kalau nggak salah. Pada saat itu didapati uang sebesar 900 juta rupiah. Yang aneh adalah ketika operasi tangkap tangan kemarin itu, saya menunggu kan press release-nya KPK gitu kan. Biasanya kan kalau KPK setelah menangkap OTT tidak lama 1 kali 24 jam dilaksanakan konferensi pers. Tapi yang aneh adalah saya baru ingat, kok nggak muncul-muncul press release KPK-nya. Ternyata 3 orang jaksa yang dari Banten tadi telah dijemput secara langsung oleh Kejagung Pusat gitu kan. Jadi lucu, 5 orang yang ditangkap, 3 orang diserahkan ke kejaksaan, begitu bunyi KPK. Seharusnya kalau yang diserahkan itu kan habis KPK tangkap langsung ditaruh di kejaksaan gitu kan. Tapi ini orang Kejagungnya yang ke KPK untuk menjemput 3 orang tadi. Alasannya adalah mereka telah menerbitkan sprindik pada tanggal 17 Desember. Cuman ketika mereka melakukan press release tidak disebutkan jam berapa. Karena alasannya koordinasi dan sinergitas ya diberikan 3 orang tadi kepada Kejaksaan Agung gitu kan. Menurut Kejaksaan Agung katanya mereka sudah pernah kena administrasi secara internal gitu kan. Nah, uang 900 juta tadi itu mau dikembalikan ke WNA-nya. Ketika mau dikembalikan, dilalah ditangkap KPK. Aneh ya? 900 juta mau dibalikin, ketangkap KPK. Yang aneh adalah, kenapa ketika jaksa tadi itu tertangkap dan telah dilakukan pengawasan secara internal atau diberikan hukuman administrasi secara internal, kenapa nggak disiarkan ke publik gitu kan? Terus KPK dengan Kejaksaan Agung kan ada koordinasi dan sinergitas tadi katanya. Kenapa nggak diinfo gitu kan? Untuk jaksa yang nama-nama ini akan kami tarik kembali ke Jagung. Jadi tolong diamankan atau apa gitu. Tapi orang Kejagungnya yang ngambil langsung 3 jaksa tadi gitu kan. Aneh kan? Kok bisa KPK ngasih hasil operasi tangkap tangannya ke Kejagung gitu kan. Jadi saya melihat kayak ada kesan KPK itu di bawah Kejagung gitu kan, di bawah kejaksaan. In my humble opinion, correct me if I'm wrong. Karena saya berpendapat bahwa KPK itu harusnya super power. Kalau lembaga super power masih kalah dengan lembaga prosekutor, lembaga penuntut umum, ya berarti sudah nggak overpower lagi atau super power lagi gitu kan. Nggak bagus ya, kurang elok kementeriannya. Terus ketika dia press release, kok nggak sekalian 2 orang yang jaksa dari Kabupaten Hulu Sungai Utara tadi diambil sekalian? Kalau katanya sprindiknya bareng, iya dibikin aja sekalian. Kalau mau diselamatin, selamatin sekalian. Kalau mau dibubarin, bubarin sekalian. Tapi ini ditinggal. 3 orang diambil, 2 orang dikembalikan. 2 orang tetap ditampilkan oleh KPK dalam press release gitu kan. Atau ada anak emas di Kejagung sana. Ya, wallahu alam, saya nggak tahu. Dan yang lebih aneh lagi adalah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tadi itu seharusnya ada 3. Selain Kajari dan Kasih Intelnya, harusnya ada 1 lagi, yaitu Kasih Datunnya. Kasih Datunnya itu melarikan diri. Kok bisa ada operasi tangkap tangan KPK, dianya kabur? Padahal harusnya jarang loh. Ketika ada informasi KPK ingin melakukan OTT, harusnya itu tidak tersiarkan kepada siapapun, tidak ada informasi apapun. Jadi saya menduga mungkin ada kebocoran di KPK-nya. Atau intelnya kejaksaan itu lebih canggih daripada orang KPK-nya sendiri. Buktinya ketika mau di OTT kok dia lari gitu kan.
Dua kejanggalan utama. Satu, 3 orang jaksa ditarik oleh Kejagung dan 2 orang tetap kena KPK dan 1 orang tetap kabur. Tetap 1 orang tetap kabur tadi katanya masuk daftar buron. Tapi saya nggak tahu, mungkin lari ke Kejagung kali, minta perlindungan. Correct me if I'm wrong gitu kan. Ini sangat fatal ya kalau menurut saya. Dalam penanggulangan korupsi ini sudah sangat parah. Ketika ada kong kali kong antara KPK dengan Kejaksaan Agung dengan atas nama sinergitas dan koordinasi itu tidak elok, tidak cantik dan saya sangat tidak setuju. Jelas ini penghinaan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Jaksa yang seharusnya menangkap atau menuntut mereka ke persidangan seberat-beratnya malah melakukan pemerasan. Yang di Banten tadi mereka meres kepada WNA asing, yang di Kabupaten Sungai Hulu Utara itu meres proyek-proyek gitu. Terakhir ada proyek pasar yang diperes sama mereka. Akhirnya di OTT sama KPK. Saya melihat ada perbuatan yang tidak fair ya dari pihak Kejaksaan Agung karena mereka membiarkan karena mereka mengambil 3 untuk diproses secara internal dan 2 dibiarkan menjadi tumbal KPK. Saya nggak ngerti. Mungkin ketiga orang tadi itu mungkin ada orang kuat atau bagaimana-bagaimana. Karena kalau dilihat dari kasus perkaranya itu ya cukup remeh. Pemerasan kepada warga negara asing, tidak yang korupsi proyek ber-MM gitu ya. Mohon maaf, bukan maksudnya me menihilkan atau menganggap remeh kasus korupsi yang rendah, kasus pemerasan yang orang WNA Korea tadi. Cuman ini cukup aneh gitu kan. Kalau misalnya ada yang jaksa yang nakal kan, katanya Pak Kejagung kemarin itu Pak Kejagung ingin memproses jaksa-jaksa nakal. Puluhan jaksa yang katanya terindikasi nakal telah diproses secara administrasi dan internal. Cuman Pak Kejagung tadi nggak bilang, apakah apabila ada pegawai kejaksaan yang nakal tadi, itu dapat hukuman apa? Apakah dipecat dengan tidak hormat, atau apakah tetap menjadi pegawai kejaksaan sehingga ketika dia habis diproses, dia bisa beraksi kembali? Ya, saya harap itu tidak. Tapi ini sangat mencoreng, karena menurut saya seorang persekutor itu harusnya suci. Apalagi di negara Indonesia yang too much corruption-nya ini. Karena kalau persekutor yang membawa kasus untuk menuju ke pengadilan dan berhadapan dengan majelis hakim, itu harusnya sangat kuat dan bijak dan berwibawa. Kalau mereka ada yang 1 lari, 3 dikembalikan, 2 jadi tumbal, lah terus ini gimana gitu kan. Kalau misalnya KPK, saya juga kecewa juga dengan KPK. Karena KPK kok mau mengembalikan 3 personil jaksa tadi, 3 oknum jaksa tadi ke Kejaksaan Agung. Menurut hemat saya, tidak ada aturan yang saling tumpang tindih gitu kan. Kalau dari sprindik, harusnya KPK duluan yang punya sprindik, bukan dari kejaksaan. Kalau kejaksaan tanggal 17, KPK pasti sebelumnya lagi. Karena kan mereka sudah ada gelar perkara, penyidikan gitu kan, baru OTT. Kan bikin administratif dulu sebelum mereka OTT. Nggak serta-merta ada intel, ada berita, terus mereka langsung tangkap, kan nggak kayak gitu cara mainnya. Dan KPK juga tidak mengumumkan sprindik mereka ya atau administratif terkait dengan yang 3 orang jaksa yang dari Banten tadi itu. Bagaimana? Apakah negara kita cukup aneh, cukup dagelan terkait dengan penegakan anti korupsi? Ya, semoga tidak. Tapi kalau kepolisian ada nggak ya yang kayak gitu?